Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bravo Karna. Kita akan berbincang dengan Bapak Bathara Hutagalung, seorang peneliti sejarah mengenai persetujuan Linggarjati yang merupakan tonggak pertama penghapusan NKRI. Kita garis bawahi, di sini ada kata-kata tonggak pertama penghapusan NKRI. Oleh karena itu, mari kita tanyakan kepada Bapak Bathara Hutagalung. Pak Bathara, selamat sore. Selamat sore Kang Karna, selamat sore pemirsa pecinta Bravo Radio. Ya, topik bahasan kita adalah persetujuan Linggarjati yang diadakan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Dan tema kita berkenaan dengan disebutkan persetujuan Linggarjati merupakan tonggak pertama penghapusan NKRI. Nah, tolong dijelaskan, apa itu? Kenapa menjadi tonggak pertama penghapusan NKRI? Baik, terima kasih Kang Karna. Pertama, koreksi secara umum dulu bahwa penulisan Linggarjati pakai R itu salah. Ya. Saya mendapat peta atau melihat peta wilayah itu, Pulau Jawa, ya artinya wilayah jajahan Belanda, Nederlands ini, di mana di situ peta di sekitar di daerah Kuningan itu namanya Lingga, bukan Linggar. Linggarjati, kemudian tetangganya itu Lingga Sukma. Jadi mungkin ini dari bahasa Sanskerta, mungkin kan. Lingga itu simbol jantan, ya. Jadi bukan Linggar. Kemudian tentu terkejut kalau mendengar judulnya, tonggak pertama penghapusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu harus mendengar seluruhnya supaya tidak sepotong-sepotong. Jadi saya menyebut ini adalah trilogi penghapusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tonggak pertama adalah perundingan dan persetujuan Linggarjati yang diselenggarakan di Kuningan, yang di satu desa yang dinamakan Linggarjati, tanggal 11 sampai 15 November tahun 1946. Ini sekali lagi saya garis bawahi, ya, bahwa semua penulisan mengenai historiografi, mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, penulisannya itu adalah dari sudut pandang peneliti atau penulis. Dan juga untuk penerbitannya, kalau resmi dari suatu negara, itu tergantung pada kepentingan pemerintah penguasa pada saat itu. Oleh karena itu tidak mengherankan, termasuk di Indonesia, buku-buku sejarah itu ganti pemerintahan, ya, ganti buku sejarahnya, kurikulumnya, isinya berbeda. Ya. Bahkan paling ekstrim yang semuanya di Indonesia sudah tahu, ganti menteri pendidikan, ganti kebijakan. Itu yang paling terkenal kalau kita di Indonesia. Nah, jadi di sini perbedaan pendapat, pandangan atau tafsir. Kalau dari sudut pandang Kementerian Luar Negeri, termasuk di sini dari Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda yang tahun 2006 sebagai Menteri Luar Negeri itu menyampaikan keynote speech dalam peringatan perjanjian Linggarjati di Kuningan 11 November tahun 2006. Ya, ini saya mendapat transkripnya, dikirim langsung oleh salah satu peserta pada waktu itu adalah Dr. Rusdi Hussain. Yang saya kenal juga sudah lama, mungkin hampir 20 tahun. Ya. Nah, dengan judul
reaksentuasi kekuatan diplomasi, sebuah refleksi sejarah perundingan Linggajati. Ya, jadi dari sudut pandang dia kan, reaksentuasi kekuatan diplomasi. Ya. Nah, tetapi kalau saya sudah beberapa kali menyampaikan, kalau mau menafsirkan sesuatu peristiwa di masa lalu, tergantung peristiwa apa itu. Ya. Jadi kalau mengenai peristiwa perang, ya harus tahu paling sedikit mengenai strategi, taktik perang dan sebagainya. Ya. Nah, juga untuk satu perundingan politik, untuk satu kejahatan-kejahatan harus mengetahui juga mengenai hak asasi manusia, hak asasi negara, hak asasi bangsa dan sebagainya. Jadi untuk seorang yang mau menafsirkan apalagi menulis peristiwa-peristiwa di masa lalu, harus mempunyai pengetahuan umum yang luas, sangat luas. Dan untuk beberapa bidang harus cukup mendalam. Nah, jadi kalau dari segi diplomasi, para diplomat tentu mengatakan itu keberhasilan. Ya, ada yang sejarawan menulis terobosan. Silakan. Tapi kalau dari sudut militer, ya, itu adalah strategi Belanda dan sekutu dan Inggris, ya, untuk memperkuat pasukan dalam rangka mempersiapkan agresi militer. Iya. Ya. Sebelum masuk ke sana, Pak, kenapa pada waktu itu harus terjadi persetujuan Linggajati? Dan kalau tidak salah, di SMP itu malah disebutnya perundingan Linggajati, bukan persetujuan. Itu bagaimana? Ya, perundingan itu awalnya dari mulai perundingan, Betul. bahwa setelah selesai itu persetujuan. Oke. Jadi yang saya pelajari dulu di SMP itu namanya perundingan Linggajati. Ya, perundingan, Ya. dan setelah selesai Ya. ada kesepakatan, maka dinamakan persetujuan Oke. atau kesepakatan. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa pada saat itu harus ada perundingan Linggajati? Betul. Nah, jadi itu sebenarnya sangat aneh, ya, bahwa itu terjadi setelah ada gencatan senjata, Ya. ya, antara sekutu Belanda Inggris dengan Republik Indonesia. Ya. Dan kalau dibilang gencatan senjata berarti ada perang. Ya. Ya. Dan ternyata memang ada perang, tapi tidak pernah ada pernyataan perang dari siapapun. Ya. Nah, yang menurut perjanjian internasional, bahwa kalau dua negara mau saling berperang, yang mau memulai itu harus mengeluarkan resmi pernyataan perang. Ya. Walaupun dinyatakan 1 jam sebelum dimulainya pemboman. Ya. Jadi dikirim aja dulu pasukannya, diperkirakan 1 jam lagi akan sampai, baru dinyatakan perang. Padahal pesawatnya sudah dalam perjalanan untuk membom. Ya. Ya, ini tentu kita harus melihat sekilas latar belakang sejarahnya. Mengapa sampai terjadi yang menurut penilaian saya, agresi militer ABDACOM, yaitu American, British, Dutch, Australian Command, 4 negara. Ya. Nah, sekilas mengenai sejarahnya, yang kita mencatat dari penjajahan Belanda di Asia Tenggara, bukan di Indonesia, belum ada Indonesia. Ya. Nah, penjajahan Belanda di Asia Tenggara, di negara-negara kerajaan-kerajaan kesultanan di Asia Tenggara, itu yang kemudian dinamakan oleh Belanda sebagai Hindia Belanda, Netherlands Indie. Berakhir resmi tanggal 9 Maret, ada yang menulis tanggal 8 Maret tahun 1942, yaitu ketika tentara Jepang berhasil mengalahkan tentara sekutu di Asia Tenggara, dan puncaknya itu adalah tanggal 9 Maret atau 8 Maret tahun 42, di mana resmi pemerintah Netherlands Indie menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Walaupun dari sudut Belanda itu masih diperdebatkan, tapi itu urusan Belanda. Ya, yang Belanda tidak mau akui apa segala macam, itu urusan dia, bukan urusan kita. Tapi faktanya
penjajahan Belanda di Asia Tenggara atau saya sebut di bumi Nusantara itu berakhir tanggal 9 Maret tahun 1942. Iya. Situ resmi berakhir. Ya. Dan dimulai pendudukan tentara Jepang di bekas wilayah jajahan Belanda. Juga belum ada Indonesia. Jadi itu yang diduduki oleh tentara Jepang, tentara pendudukan, ya, tidak pernah damai. Selalu selama pendudukan tentara Jepang itu situasi perang. Tidak pernah dibentuk satu pemerintahan sipil. Nah, jadi saya menyebut itu pendudukan tentara Jepang di wilayah bekas jajahan Belanda. Dan pendudukan Jepang ini berakhir dengan pernyataan dari Kaisar Jepang Hirohito tanggal 15 Agustus tahun 1945. Di mana dia menerima persyaratan dari 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Cina, Chiang Kai-shek, Kuomintang, yang mengancam kalau Jepang tidak menyerah tanpa syarat, maka di Tokyo akan dijatuhi bom atom ketiga. Jadi tanggal 15 Agustus tahun 1945, itu pernyataan 3 negara itu dinyatakan di Potsdam, di sela-sela konferensi Potsdam, yaitu tanggal 26 Juli tahun 1945. Nah, Kaisar Hirohito memenuhi tuntutan itu, dan tanggal 15 Agustus tahun 1945, dia menyuruhkan kepada seluruh tentara pendudukan Jepang untuk menghentikan semua kegiatan. Ya. Dan de facto itu Jepang menyerah tanpa syarat, walaupun de jure baru ditandatangani tanggal 2 September tahun 1945. Ya, di atas kapal perang Amerika Serikat Missouri di Teluk Tokyo. Jadi pernyataan menyerah tanpa syarat de facto itu tanggal 15 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian itu dinamakan masa itu tanggal 15 Agustus sampai tanggal 2 September sebagai vacuum of power, kekosongan kekuasaan, tidak ada otoritas. Ya. Nah, di masa vacuum of power tersebut, 2 hari setelah pernyataan Kaisar Hirohito, para pemimpin di wilayah bekas jajahan Belanda mengeluarkan pernyataan. Dengan pernyataan, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini, ya, kemerdekaan Indonesia. Itu formulasinya. Ketika Belanda mendengar pernyataan ini, Belanda tidak mau mengakui sampai detik ini, bulan November tahun 2023. Ya, tidak mau mengakui. Baik de facto apalagi de jure. Ya. Nah, pada waktu itu saya pernah sampaikan timbul kepanikan di Belanda karena boleh dikatakan sebelum perang kontribusi APBN Belanda dari wilayah jajahannya waktu itu sebesar sekitar 10%. Dan belum lagi terhitung kekayaan orang Belanda, kan, pertambangan, perkebunan dan sebagainya, yang dengan pernyataan kemerdekaan itu dalam sekejap itu hilang. Timbul kepanikan. Ya. Di Belanda dinyatakan Indi verloren, Ramsput geboren. Nah, jadi mereka kalau kehilangan jajahan maka akan timbul malapetaka. Jadi Belanda sendiri pada waktu itu tidak mempunyai kekuatan perang. Tentara Belanda di Eropa dikalahkan oleh Jerman dan di Asia Tenggara dihancurkan oleh Jepang. Nah, waktu itu Januari tahun 1942, 4 negara American, British, Dutch, Australian itu membentuk komando gabungan yang dinamakan ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command. Nah, karena Belanda tidak mempunyai pasukan, Belanda mengadakan pendekatan pertama ke Amerika Serikat, kemudian ke Inggris. Singkatnya, terjadi perundingan di kota Chequers di Inggris antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Inggris, dan tanggal 24 Agustus tahun 1945 dicapai yang dinamakan Chequers Agreement, kesepakatan Chequers, di mana di situ Inggris menyetujui bersedia membantu Belanda dengan kekuatan militer untuk memperoleh kembali bekas jajahannya. Ada dokumennya yang sudah kita bahas yang lalu. Ya. Nah, kalau dilihat dari
penilaian saya bahwa tanggal 24 Agustus tahun 45 itu adalah pernyataan perang Abdakom terhadap Republik Indonesia. Karena walaupun yang ditandatangani oleh Inggris dan Belanda, tapi faktanya yang melakukan penyerangan itu yang mengirim tentara selain 3 divisi tentara Inggris, juga 2 divisi tentara Australia, dan Amerika Serikat membantu dengan perlengkapan perang dan pelatihan militer. Jadi de facto 4 negara itulah yang melancarkan agresi militer. Karena dipandang dari segala sudut, ya, menurut penilaian saya, proklamasi 17 Agustus 45 itu sah, dipandang dari segala sudut. Terutama kalau dari segi Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 33, di mana persyaratan berdirinya satu negara itu hanya 3, yaitu adanya wilayah tertentu, ada penduduk permanen, dan ada pemerintahan. Ya. Kemudian butir keempat yang menyatakan pengakuan dari negara manapun tidak diperlukan. Ya. Jadi walaupun tidak diakui oleh negara manapun, ya, negara baru itu mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Dan ini dilakukan oleh Indonesia, oleh Vietnam, oleh Palestina. Jadi menurut pendapat saya, ya, pernyataan berdirinya negara Palestina yang dicetuskan oleh Yasser Arafat itu sah. Walaupun tidak diakui oleh Israel sampai sekarang. Tetapi singkatnya, bulan September tahun 1993 itu Israel dan pemimpin Palestina yaitu PLO, Yasser Arafat dan Mahmud Abbas menandatangani kesepakatan Oslo, di mana di situ PLO mengakui eksistensi Israel dan Israel mengakui bahwa PLO adalah otoritas dari Palestina. Jadi Palestina sudah diakui de facto oleh Israel. Jadi yang sekarang hanya tinggal pengakuan de jure, terutama dari PBB. Nah, Palestina sudah lebih maju selangkah dibandingkan Indonesia dengan Belanda. Ya. Palestina sudah diterima de facto oleh Israel, hanya belum de jure. Sedangkan Belanda, mantan penjajah di Asia Tenggara, sampai detik ini de facto pun belum tertulis. Yang dijanjikan akan disampaikan tertulis. Ya. Jadi waktu bulan 16 Agustus tahun 2005, menurut Belanda Ben Bot baru menyampaikan secara lisan akan menerima de facto. Tertulisnya sampai detik ini belum. Jadi tidak berlaku. Jadi faktanya de facto pun pemerintah Belanda tidak mau mengakui Republik Indonesia NKRI. Nah, jadi kembali kepada situasi tahun 45 itu Belanda tidak mau mengakui dan mendapat bantuan militer dari 3 divisi tentara Inggris, 2 divisi tentara Australia, dan perlengkapan dari Amerika Serikat. Ya, jadi 4 negara itu. Ya, American, British, Dutch, Australian Command. Nah, tentara Australia, 2 divisi tentara Australia di bawah Letnan Jenderal Morshead, karena memang mereka sudah berada di Tarakan sejak bulan Januari tahun 45, boleh dikatakan mereka pasukannya sudah menguasai seluruh wilayah Indonesia Timur, dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Bali sampai ke Papua. Ya. Nah, kemudian 3 divisi tentara Inggris ditugaskan untuk tanda kutip sesuai perjanjian Chequers membersihkan kekuatan bersenjata pendukung Republik Indonesia. Kalau tentara Australia di Indonesia bagian timur relatif mulus karena perlawanan tidak terlalu besar, tetapi di Sumatera dan Jawa tentara Inggris babak belur. Ribuan tentaranya itu tewas. Termasuk perwira-perwira, termasuk 2 brigadir jenderal. Nah, ini yang sangat memalukan tentara Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Salah satu pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, jadi Belanda perlahan-lahan mulai akhir tahun 45 itu melakukan wajib militer di Belanda. Ya, Pak. Sebelum melanjutkan, pertanyaan saya tadi, kenapa
ada perundingan Linggajati, siapa yang mengajukan? Ya, Itu ini yang pertanyaan akan saya. masuk. Kita masuk ke situ Ya, sekarang. ya. Ya, jadi kan tentu harus ada setelah Prolog. gencatan senjata Ya. harus ada perang. Ya. Siapa yang meminta Nah, gencatan betul. senjata? Nah, jadi ini memang kesepakatan bulan Oktober tahun 46 Ya. terjadi. Kalau ada gencatan senjata, berarti harus ada perang kan? Ya, nggak mungkin ada gencatan senjata kalau tidak ada tembak menembak. Sebelumnya ada tembak Sebelumnya, menembak. Ya, betul. sebelumnya. Nah, jadi ini Siapa yang meminta gencatan ini senjata? yang prosesnya saya sudah sampai ke situ. Mhm. Jadi seluruh wilayah Indonesia Timur sudah dikuasai oleh tentara Australia, Mhm. sedangkan 3 divisi tentara Inggris menemui kesulitan besar di Sumatera dan Jawa, babak belur. Ribuan tentara mereka tewas atau luka-luka atau hilang atau desersi, Mhm. ya, dan sebagainya kan, termasuk pasukan-pasukan yang dari India, Pakistan, Hmm. itu banyak yang desersi. Ya. Ini nggak ditulis di buku-buku sejarah karena melindungi mereka. Ya, karena diungkap mereka, itu kan hukum desersi waktu perang, itu hukuman mati. Mhm. Ya, jadi ditutup itu semua untuk melindungi mereka. Mhm. Ya, padahal banyak itu. Ya. Ya, oke. Nah, jadi itu situasinya demikian. Mhm. Jadi saya tadi sudah sebutkan bahwa tanggal 24 Agustus tahun 45 Mhm. itu de facto pernyataan perang Abdakom terhadap Republik Indonesia. Mhm. Tetapi pernyataan perang resmi seperti satu negara ke negara lain tidak pernah ada. Nah, jadi Belanda melakukan wajib militer dan mulai, kalau tidak salah bulan Februari atau Maret, mulai mengirimkan pasukan wajib militernya. Itu kan setelah perjanjian kan? Ya, jadi setelah perjanjian Chequers, Agustus. Jadi Oke. jadi setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia, Mhm. di Belanda timbul kepanikan Mhm. dan mereka di samping meminta bantuan sekutunya, Mhm. mereka juga merekrut tentara melalui wajib militer. Karena tentara regulernya itu terlalu sedikit, mungkin cuma beberapa ribu. Ya. Ya, sisa dari Perang Dunia Kedua dan mungkin sekitar 1.500 atau 2.000 yang ada di Australia, yang melarikan diri ke Australia. Nah, jadi mereka awal tahun 46 mulai mengirimkan wajib militer. Ya. Nah, kita sudah membahas yang lalu mengenai pertempuran di Surabaya yang dimulai 28 Oktober tahun 45 dan kemudian perang besar mulai tanggal 10 November tahun 45. Dan hancur. Kita kalah total kan yang 10 November. Ya, yang 10 November. Oke. Tapi intinya ke sini. Ya. Bahwa awalnya itu adalah 100% tentara Inggris. Iya. Ya. Ya. Yaitu divisi 5 Iya. dan ditambah brigade 49 dari divisi 23 Inggris. Setelah mereka kalah memenangkan di Surabaya, mereka merangsek ke Seluruh Jawa Timur. Jawa Kan Timur sampai dimulai dari Surabaya. ya, lalu sampai ke tadi Linggajati itu sampai ke Belum. Jawa Barat. Belum. Pertempurannya menjalar ke seluruh Jawa Timur. Ya. Ya, ke seluruh Jawa Timur. Ini juga nggak ada di buku-buku sejarah. Ya. Sama sekali nggak ada, sangat disayangkan. Nah, jadi ketika pertempuran sudah menjalar ke seluruh Jawa Timur, jadi pertempuran di Surabaya sendiri itu hanya sampai sekitar awal Desember. Ya. 3 minggu pertempuran kota, perang kota. Ya. Ya, seperti sekarang di Gaza, perang kota. Dari rumah ke rumah, ya, setiap lantai disisir, ya. Ya, dan penuturan dari Angkatan 45, betul-betul setiap jengkal Republik Indonesia itu mereka pertahankan. Ya. Itulah hebatnya pertempuran di Surabaya. Nah, jadi setelah berhasil menguasai seluruh Surabaya, pertempuran berlanjut ke seluruh Jawa Timur. Ya. Nah, di situ mulai masuk tentara Belanda. Sekitar bulan Maret tahun 46, tentara Belanda sudah masuk ke Bali, ya, termasuk ke Jawa Timur. Dan perlahan-lahan di situ sudah mulai tentara pihak Indonesia yang semula bertempur melawan Inggris dan pasukan Cina yang mereka pakai bendera Kuomintang, ya, juga tentara Belanda sudah masuk. Ya. Nah, jadi ini kan perang tidak tanpa pernyataan perang, tetapi de facto
antek-antek Belanda yang ada di Jakarta, bekas-bekas Knil, ya, itu sudah menguasai senjata, nggak tahu dari mana, tentu dari Inggris kan, mulai menembaki via Republik, ya, sudah terancam. Oleh karena itu, karena situasi di Jakarta akhir tahun 45 sudah sangat mencekam, karena tentu Belanda makin banyak mendatangkan tentaranya. Jadi diputuskan akhir tahun 45 untuk mencari ibu kota sementara. Nah, Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara. Jadi tanggal 4 Januari tahun 1946 dengan operasi rahasia diam-diam, karena kebetulan rumah Soekarno itu persis kan dipegang Itu bukan, kalau misalnya pindah ke Yogyakarta itu adalah ketakutan atau apa? Karena kekhawatiran, ketakutan kan? Iya, Karena tentara mereka mungkin lebih perkasa apa gimana? ya jelas persenjataan mereka lebih lengkap, Oke. pasukan penambahan dan sebagainya. Ya, sudah mulai pimpinan Republik tentu sudah mulai ditembak-tembaki. Ya, beberapa tokoh sudah tapi meleset. Nah, jadi ini mungkin sedikit luar biasa. Jadi rumah Soekarno, ya, atau waktu itu sudah presiden, itu kan di Pegangsaan Timur, persis di belakang jalur kereta api. Jadi dengan operasi diam-diam, semua menteri, pejabat-pejabat yang penting-penting, itu tanggal 3 Januari malam, semua diam-diam, hanya dengan bawa mungkin yang bisa dibawa satu koper, ya, itu sudah bersiap di rumah Presiden Soekarno. Dengan operasi rahasia, kereta api khusus, ya, diberangkatkan yang berhenti persis di belakang rumah Presiden Soekarno, dan naiklah semua menteri, pejabat, semua naik ke kereta dan langsung ke Yogyakarta. Tanggal 4 Januari tahun 1946. Oleh karena itu, ibu kota sementara itu Yogyakarta. Nah, jadi kalau dibilang sejak tanggal 4 Januari, semuanya itu Kementerian Pertahanan semua itu di Yogyakarta. Nah, jadi jelas bahwa mulai tahun 46 itu sudah mulai perang yang menjelar, ya. Kalau di Sumatera itu sudah mulai dari bulan Oktober, ya, pertempuran Medan Area, begitu juga di Semarang dan sebagainya. Singkatnya, di seluruh Jawa dan Sumatera itu sudah terjadi tembak-menembak yang de facto perang, ya, de facto perang antara Republik Indonesia melawan Abdacom, American, British, Dutch, Australian Command. Karena di pasukan Inggris juga ada perwira-perwira Australia, sedangkan Belanda mempunyai pasukan sendiri. Ya. Nah, jadi itu Indonesia mengadukan ke PBB. Ya, Indonesia mengadukan ke PBB dan PBB sudah mulai bereaksi. Ya. Nah, ini juga satu hal yang perlu diketahui, bahwa perundingan Chequers itu antara politisi, ya, di Inggris, antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Inggris, di mana pemerintah Inggris menyatakan kesediaannya membantu Belanda dengan kekuatan militer. Ya. Jadi politisi yang menentukan, yang perang kan militer, yang mati babak belur kan militer. Sekarang juga kan sama begitu. Persis. Ya, sekarang juga kan sama. Iya, betul. Nah, jadi itulah makanya itu yang kita juga sampaikan, bahwa seenaknya saja yang di belakang meja menentukan oke, kita perang, ya, tapi yang lain yang mati. Dan sejak dulu sampai sekarang, termasuk tahun 45 sampai 49, sebagian terbesar dari mungkin sekitar ratusan ribu, diperkirakan sampai 1 juta rakyat Indonesia yang tewas sampai tahun 50, ya, itu juga 95% itu penduduk sipil. Dan ini yang hebatnya tidak pernah diperhatikan. Bahkan kami yang menuntut pemerintah Inggris, menuntut pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab, kami yang dihambat oleh oknum-oknum di Indonesia. Nah, ini yang harus diungkap. Ya. Jadi dari Belanda saya mendapat dukungan banyak, bahkan dari anggota parlemen Belanda. Tapi dari oknum-oknum di Indonesia,
saya dicoba dihambat, dihalangi, dan difitnah segala macam. Ya, kembali ke Linggajati, Pak. Ya, Silakan. baik. Ya, jadi demikian situasinya, bahwa perang sudah menjalar kemana-mana. Ya, Perang tanpa pernyataan perang. ya, Nah, tadi saya sampaikan penderitaan tentara Inggris. Ya, jadi mereka yang babak belur kan, Ya. ribuan yang mati, hilang, luka-luka dan sebagainya. Desersi yang Ya. dari India, Pakistan. Mhm. Ya, dulu masih India semuanya kan. Nah, jadi mereka melihat fakta ini. ya, Jadi militer Inggris Mhm. menekan politisi Inggris. ya, Rangkaiannya, politisi Inggris menekan politisi Belanda. ya, Nah, disinilah peran dari politisi Inggris yang menyampaikan, ya, juga sudah ada teguran dari PBB. Akhirnya mereka mengambil inisiatif. Oke, kalau gitu, ya ini pimpinan tentara Inggris bilang, ya, kita pertemukan Belanda dan Indonesia, membuat mereka kiss each other, saling berciuman, Mhm. and then we say goodbye. Jadi sebetulnya yang perang sebelumnya itu kan Inggris kan, Ya, jadi peran Inggris besar. bukan yang perangnya itu kan Awalnya Inggris, awalnya Inggris, tapi kemudian Belanda sudah masuk sudah masuk wajib militernya. wajib militer. Ya, Nah, yang memfasilitasi itu adalah Inggris. Inggris. Oke. ya, yang memimpin perundingan juga Sir Archibald Clarke, Mhm. ya, pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Lord Killern. Mhm. Tidak ada satu orang pun Belanda di situ. Bagaimana? Siapa yang Bukan, dari yang memimpin perundingan. Oke, itu kan Inggris kan. Memimpin, ya, Ya, jadi Belandanya yang ada memimpin kemana? yang memfasilitasi Inggris. Ya, Dipimpin oleh Inggris. Oke. Ya. Nah, dari pihak Indonesia itu Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, ya, dan pihak Belanda dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Belanda, Profesor Willem Schermerhorn. Mhm. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan betapa pentingnya Indonesia untuk Belanda kan. Mhm. Mantan Perdana Menteri sendiri yang memimpin perundingan. Mhm. Nah, jadi tentu harus diketahui latar belakangnya. Latar belakang kenapa sampai terjadi perundingan. Ya, Jadi tadi saya sampaikan militer Inggris yang capek perang. ya, Mereka sudah berperang 6,5 tahun di Eropa melawan Jerman, ya. di Afrika, kemudian di Asia melawan Jepang. Mhm. Ya. Nah, kemudian mereka harus menjalankan kebijakan politik, ya, untuk melanjutkan perang kolonial. Mereka bilang perang kolonial. Sebagian di Inggris, sebagian di Belanda. Mhm. Banyak orang Belanda mengatakan itu perang kolonial. Mhm. Ya. Nah, jadi mereka capek perang, Mhm. dan mereka yang korban babak belur, ribuan yang mati. Bayangkan, ya, salah satu pemenang tentara Perang Dunia Kedua di Surabaya 28-29 Oktober babak belur, dipermalukan. Kemudian di Surabaya, di Semarang, di Medan, Mhm. ya, di Bandung Lautan Api, itu lawan Inggris, bukan lawan Belanda. Ya. Belanda baru belakangan masuk. Jadi ini juga banyak yang tidak memahami, bahkan pelaku-pelaku sejarah pada waktu itu menyampaikan bahwa yang pernah diwawancara di sebelah sana itu tentara Belanda. Dia nggak tahu itu tentara Inggris, bukan Belanda. Ya, ini yang kurang sosialisasi ke masyarakat. Ya, jadi pada waktu itu sampai tahun 46 kita perang melawan Australia dan Inggris. Belanda baru belakangan masuk Ya. di boncengan. Nah, jadi itu situasinya. Tekan menekan. Militer Inggris menekan politisi Inggris menekan politisi Belanda. Harus ketemu. Dan pertemuan pertama antara Van Mook dengan Syahrir itu difasilitasi oleh Letnan Jenderal Christison. Oke. Dipaksa ketemu. Ya, tapi Belanda mengajukan syarat, mereka nggak mau ketemu Soekarno. Ya, Mhm. mereka terima kalau Syahrir, mereka terima karena Syahrir ya sangat lunak dianggap lunak terhadap Belanda karena dia pernah di Belanda kan. Ya. Nah, jadi itu situasinya. Tetapi kemudian ada perundingan di balik ini. Kalau gitu mereka lebih tinggi dong. Posisi Belanda pada saat itu kok sampai bisa
dia hanya mau dengan Bagaimana? Nasir. Iya, posisi Belanda Ah. pada saat itu lebih tinggi Dari dibandingkan Indonesia. Karena kalau dia bisa mengatakan, saya hanya mau berunding dengan Nasir, tidak dengan Soekarno. bukan dengan Nasir, dengan Syahrir. Oh, Syahrir, sorry. Ya, betul. Dengan Syahrir. Jadi mereka posisi lebih tinggi dong. Betul. Iya, artinya mereka pesan mereka Mhm. kepada Christensen, Ya, ya, mereka nggak mau dengan Soekarno. ya. Karena Jadi dia- itu kan terlihat Belanda itu memposisikan lebih tinggi dong dari Iya, Indonesia. bukan. Dia kan sekutu Inggris. Ya betul, Iya, dia betul. sekutu. Ya artinya tentu dia punya hak juga Ya. untuk menyampaikan, aku nggak mau dia, aku mau yang ini. Ya kalau kita pada saat itu bilang enggak dong Soekarno, bisa juga kan seharusnya. Ya teoritis kan. Betul. Kalau Belanda pimpinannya, Ya, Indonesia juga harus pimpinan kan. betul. Ya, tapi disitulah dibilang ketika dimajukan Syahrir, oke, Ya. it's okay kata. Ya. Artinya Belanda setuju. Ya. Itu perundingan pertama. Resmi perundingan tidak resmi Ya. difasilitasi oleh Letnan Jenderal Christensen. Hmm. Ya. Nah itu setelah terjadi gencatan senjata tanggal 14 Oktober. Itu sudah dapat keputusan pada Belum. saat Jadi itu kan jadi setelah terjadi perang tanpa pernyataan perang. enggak setelah tadi ketemu apa namanya? Siapa namanya tadi? Van Mook Dengan dengan Syahrir. Syahrir. Itu bulan Oktober. Iya bulan Oktober. Bulan Oktober 46 sebelum Linggajati. Oh, sebelum Linggajati. Ya, jadi disitulah disepakati Mhm. karena itu kan perundingan tidak resmi. Ya. Nah, resminya itu baru disepakati perundingan Linggajati Oke. yang dimulai 11 November sampai 15 Hmm. di mana delegasi Belanda dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Belanda Profesor Schermerhorn yang didatangkan dari Belanda. Ya. Ya. Dari Indonesia Dari Indonesia Perdana Menteri Sultan Syahrir. sama juga kan dengan yang pertama tadi. Iya betul. Oke. Jadi yang kita sudah bahas yang lalu, Ya. bahwa itu tanda kutip dari beberapa pihak di Indonesia, Ya. itu adalah kudeta Syahrir bulan November tahun 45, Mhm. ya, yang hanya kesepakatan 3 orang, Soekarno, Hatta, Syahrir. Di situ beberapa menyatakan itu kudeta konstitusi pertama, Ya. karena dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Ya. Itu internal Indonesia. Nah, jadi tercapai keinginan Syahrir bahwa dia berunding dengan Schermerhorn dari Partai Sosialis. Ya. Ya, sedangkan di Inggris Perdana Menteri Inggris itu Clement Attlee juga dari Partai Sosialis. Mhm. Tetapi ya biar mereka sesama sosialis, Amerika juga sekutunya Belanda dan Inggris tentu lebih memihak kepada Belanda. Mhm. Ya. Nah, di sini termasuk kesalahan terbesar Indonesia menunjuk Australia mewakili Indonesia. Padahal Australia kan sekutu Abdakom, sekutu Belanda. Jadi tidak Untuk mengherankan. mewakili Indonesia Ya, jadi pada perundingan itu Linggajati. seharusnya Indonesia dengan Belanda kan? ya betul. Kok Jadi bisa-bisanya perundingan Linggajati ya. itu kemudian memang dibentuk PBB, setelah itu membentuk Komisi 3 Negara. Ya. Tapi itu setelah Linggajati. Enggak, ini kita tetapi bicara kembali- Linggajati ya, dulu. Kita kembali ke Linggajati. Oke. Itu adalah perundingan langsung Mhm. antara pertama kali pihak Republik Indonesia Mhm. dengan pihak Kerajaan Belanda Mhm. yang difasilitasi oleh Inggris. Iya. Itu pertama resmi. Ya. Nah, jadi singkatnya dalam perundingan Jadi itu pada saat itu tidak ada kaitan Australia. Pada saat tentara, Linggajati. ya, jadi belum sebagai juru runding. Tapi Australia itu sudah sekutu. Betul, Maksudnya, Maksud- betul. Maksudnya saya ingatkan kalau nanti kita bahas yang kedua, Mhm. ya, supaya kita ingatkan Australia itu adalah sekutu Belanda. Iya, iya, iya. Dalam pembahasan yang akan datang tonggak kedua, Bukan pertanyaan saya. Tadi kan disebutkan Indonesia diwakili oleh Australia. Ya, di Itu pada perundingan itu. saat Linggajati atau pada saat kapan? saat Renville.
Oh, pada saat Renville, oke. Ya, betul. Jadi itu yang Ya, harus betul. jelas dulu. Betul. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa Australia adalah sekutu Belanda dalam perang. Iya, ya itu sudah diketahui oleh Betul. semua. Terus, Ya, jadi demikian situasinya. Ya. Jadi Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia Timur hmm, berkat bantuan 2 divisi tentara Australia. ya, ya, Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. iya, ya, Jadi jangan seolah-olah di Australia berkembang informasi dalam buku sejarah bahwa Australia membantu Indonesia. Iya. Salah total. iya, iya. Itu nanti kita akan bicara. Sekarang oke. Linggadjati kita Baik. fokus. Ya, terus. Jadi kembali ke Linggadjati. Oke. Singkatnya, dicapai kesepakatan yang dinamakan Persetujuan Linggadjati. Iya, Ya, banyak pasal-pasal dan sebagainya, ada persetujuan-persetujuan, termasuk sudah dirancang yang oleh Belanda sudah dirancang tahun 42, yaitu akan dibentuk negara federal. Negara federal sudah dirancang oleh Belanda sejak 41-42 itu. Ya, persemakmuran Belanda ya, dan sebagainya, sudah mereka yang merancang negara federal. ya, Nah, jadi itu sudah masuk dalam persetujuan Linggadjati, akan dibentuk negara federal, bla 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 segala macam. Tetapi salah satu butir yang mungkin perlu diingat sampai sekarang bahwa pada waktu itu Inggris dan Belanda menerima de facto Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Oke, jadi negara federal ini berbeda tadi kan dengan Sumatera. Ya, belum terbentuk. Belum kan? Ini kan baru Linggadjati. Betul. Ya, baru Linggadjati, negara federal itu belum terbentuk. Tetapi Belanda sudah merancang negara federal untuk bekas wilayah jajahannya. Ya, itu Nah, ini disebutkan. salah satu tonggak Belanda untuk mencapai hal tersebut. Ya, artinya dibentuk negara federal ini ada di dalam persetujuan perjanjian Linggadjati. Rencana pembentukan negara federal Ya. Sudah masuk dalam butir. Ya, 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 betul. Tapi belum direalisasikan kan? ya, Betul. Jadi sudah masuk dalam persetujuan, akan bla 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 segala macam, panjang, banyak sekali. Ya, tetapi intinya adalah bahwa persiapan untuk membentuk negara federal sudah masuk dalam persetujuan ini. Ya, oke. Dan yang terpenting di situ bahwa Inggris dan Belanda menerima de facto Republik Indonesia atas Sumatera dan Jawa dan Madura. Nah, ini yang penting. Ya, Ya. Sudah menerima de facto. oke. Tetapi kan kemudian kalau pemerintah Belanda bulan Agustus tahun 2005, Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot menyampaikan, ya, kita menerima secara moral dan politis, ya, tapi tidak de jure, artinya kan menerima de facto, tidak secara yuridis, hanya sebagai fakta sejarah. Ini yang dinyatakan juga oleh Perdana Menteri Belanda bulan Juni yang lalu. Menerima sebagai fakta sejarah, artinya fakta de facto. Jadi kalau tahun 2022 Perdana Menteri Belanda menyampaikan menerima de facto, itu sudah disampaikan tahun 46. Iya. Ada perjanjiannya. Iya. Ya. Nah, ini apa tidak dianggap aneh oleh Kementerian Luar Negeri? Ada kejanggalan ini. Tahun 46 sudah ada perjanjian menerima de facto, tapi kemudian ya ini Belanda pelanggar semua perjanjian-perjanjian internasional. Itu kan perjanjian. Bukan sejalan tuh saya pikir. Tahun 46 mereka de facto mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura. Menerima de facto Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Ya, tidak Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan sebagainya kan? Bukan, itu sudah wilayah Belanda kan? Betul. Ya. Jadi mereka sampai sekarang pun mengakui ini kan diakui sama mereka. Oleh karenanya. Tapi kan ada perkembangannya sampai KMB kan, ada Renville, ada KMB. Betul. Ya. Betul. Jadi sampai sekarang mereka mengakui de facto yang ini tuh diakui sama dia. Bukan. Tapi untuk negara kesatuan Republik Indonesia
dari Aceh sampai ke Papua, mereka tidak mengakui itu. Bukan, begini Kang. Hmm. Intinya Hmm. Belanda tanggal ini diratifikasi bulan Maret tahun 47. Jadi itu baru ditandatangani perjanjian. Tapi masing-masing negara itu harus memberikan persetujuannya. Itu kan baru juru runding yang dilaporkan ke pemerintah masing-masing dan harus meratifikasi persetujuannya. Jadi kedua negara ini, Belanda dan Republik Indonesia, memberikan persetujuan bulan Maret tahun 47. Ya. Nah, jadi perundingan itu baru mempunyai kekuatan hukum bulan Maret tahun 1947. Tapi intinya di sini adalah menerima Republik Indonesia de facto. Jadi begini pengertiannya, Republik Indonesia yang diterima de facto pada waktu itu terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Ya. Setelah Renville menyusut, wilayah Republik Indonesia menyusut. Setelah KMB, ya, yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada lagi. Ya. Baru setelah 17 Agustus 1950, ya, Insinyur Soekarno menyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi artinya Republik Indonesia ini dalam 5 tahun fase ada penyusutan, tapi ada penambahan. Karena negara-negara federal itu membubarkan diri dan bergabung ke Republik Indonesia. Iya. Ya. Nah, jadi intinya adalah Republik Indonesia yang diterima de facto tanggal 15 November tahun 46 menyusut, berkembang terus sampai sekarang. Tetapi kan tetap namanya tetap Republik Indonesia. Namanya tetap. Wilayahnya yang berubah. Ya, sama seperti Jerman. Iya, menyusut dan berkembang. Ya, kalau itu kan sekarang kan tidak menjadi masalah sebetulnya. Untuk kita bukan masalah. Iya, betul. Maksudnya begini, tadi kan dikatakan menyusut. Ya. Menyusut kan, itu hanya perjanjian dengan Belanda kan. Tapi pada kenyataannya kan sekarang kita sudah berubah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jadi ya sudah nggak masalah itu. Ya. Jadi kalau dipikir lagi, saya kira mereka akan lebih menguntungkan buat Belanda sampai sekarang tidak mengakui secara de jure kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Ya. Karena kalau mengakui itu mereka tuh kan rugi. Ya, bayar pampasan perang. Betul. Jadi sampai kapanpun saya kira itu tidak akan terjadi sampai merunggu mereka itu. Ya, saya pikir begini, kalau dibilang tidak akan, ini hanya persoalan waktu. Ya. Ya, karena saya sudah sampaikan dengan bukti-bukti bahwa sejak tanggal 20 Maret tahun 2002, 21 tahun yang lalu, saya mulai menuntut pemerintah Belanda. Ya. Dan sudah banyak keberhasilan. Yang terpenting adalah membangkitkan kesadaran generasi muda Belanda. Ya. Menyampaikan ini loh, ya, lembaran hitam sejarah Belanda di masa lalu. Ya. Karena ya beberapa negara itu ingin menghapus lembaran hitam sejarah mereka. Ya. Ya. Banyak negara-negara Eropa mantan penjajah menghapus sejarah kolonialisme. Karena yang paling hitam, ya, hitam pekat itu adalah perbudakan. Ya. Luar biasa. Ya, tapi kalau mereka mengakui kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia ini 17 Agustus 1945, ya, lalu mereka harus mengeluarkan duit lagi banyak, itu kan buat apa mereka itu kan? Mendingan aman-aman aja sekarang ya, gitu betul. kan. Tapi zaman berubah. Ya. Sudah muncul generasi baru. Ya. Seperti di Indonesia kan. Ya. Generasi baru yang sudah berubah total. Dan itu mungkin menurut saya. Kalau seperti begitu, yang bekerja di diplomat di Departemen Luar Negeri Indonesia juga mungkin berpikiran sama kayak saya mungkin.
Mungkin Ya ya. bukan berpikiran sama, Aha. bahkan lebih dalam lagi. Ya, Kan saya pernah bacakan di sini pernyataan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda ya, yang dia membenarkan versi Belanda ya. bahwa proklamasi 17 Agustus 45 itu tidak sah, Oh, ya kan? Kan sudah bacakan. apa itu? Saya sudah Coba bacakan kalimatnya. dibacakan sekarang. Ya. Itu apa namanya? Pernyataan itu pada saat Renville atau pada saat Linggarjati? Dalam sebagai keynote speech, ya. Mhm. Jadi di sini ditulis keynote speech dalam peringatan perjanjian Linggarjati di Kuningan 11 November tahun 2006. Ya, coba dibacakan. Ya, nah ini. Jadi kita harus mengerti mengapa Kementerian Luar Negeri Indonesia membela Belanda. Mhm. Jadi kalau Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu menyampaikan di depan Duta Besar Belanda, Nicolaas van Dam, kalimat begini, kemerdekaan dimungkinkan dalam pengertian hak menentukan nasib sendiri apabila demand metropolitan powers, negara penjajah, ya, dapat menyetujui by agreement sesuatu yang merupakan akibat dari kesepakatan, bukan merupakan hak, tetapi produk dari perundingan. Ya. Nah, ini kalimat berikutnya. Hmm. Kalau pihak yang lain tidak setuju, Mhm. maka kemerdekaan itu tidak akan ada. Ya. Ya. Nah, dalam hal ini sampai detik ini, Belanda tidak menyetujui. Iya, yang 17 Agustus. Tapi kalau yang KMB setuju dia. Iya, Gitu. yang Jadi KMB itu dimaksudkan KMB. tidak, tidak. Jadi makanya, ya, jadi dia hanya sepotong-sepotong. Ya. Jadi sedangkan yang KMB itu bukan pengakuan kedaulatan NKRI, Ya bukan, jelas. tapi kepada RIS. Betul, Riz. Ya. Nah, itu yang diakui sampai sekarang oleh Betul. Itu intinya. Ya. Nah, tetapi bagaimana kalau Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sendiri, Aha. ya, yang menyatakan dengan kata lain proklamasi 17 Agustus 45 tidak Apa sah. dia menyebutkan di situ 17 Agustus? Iya, coba sekarang baca kalimatnya dong. Ya. Ya. Jadi kan dia bilang, ya, bahwa kemerdekaan dimungkinkan dalam pengertian menentukan nasib sendiri apabila Mhm. penjajah menyetujui. Ya, ya. Jelas kan? Ya itu kalau saya itu merefer ke KMB menurut saya. Enggak, dia merefer pada Linggarjati. Dia Ya, kan ini Linggarjati. peringatan Linggarjati. Ya Linggarjati Ya, itu ada oke. kaitannya kan dengan KMB Ya, berikutnya. oke, baiklah. Tapi sekarang inti kalimatnya. Ya. Indonesia menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 45. Ya, Belanda tidak mengakui. betul. Nah, menlu kita menyampaikan, ya, bahwa memang kemerdekaan itu harus dengan persetujuan penjajah. Nah, jelas kalimatnya. Iya. Ya. Kalau pihak lain tidak setuju, Ya. maka kemerdekaan itu tidak akan ada. Bagaimana mau memahami ini? Ini kan tidak multitafsir. Intinya kan kemerdekaan, ya, artinya dari suatu negara terjajah, Mhm. ya, tidak akan ada kalau penjajahnya Ya. tidak menyetujui. Iya. Logis itu. Betul, menurut Ya. dia kan. Enggak, kalau menurut Pak Batara itu logis Ya. enggak? Kalau Kita misalnya sudah bahas panjang lebar bahwa pada waktu pernyataan 17 Agustus 45 ya. sama sekali tidak ada penjajahan. Belanda sudah menyatakan menyerah kepada tentara Jepang tanggal 9 Maret tahun 42. Mhm. Penjajahan Belanda berakhir resmi Mhm. 9 Maret tahun 42. Mhm. Ya. Kemudian wilayah bekas jajahan Belanda dikuasai oleh tentara Jepang. Ya. Kaisar Jepang tanggal 15 Agustus tahun 1945 menghentikan semua kegiatan tentara Jepang Ya. dan mempersiapkan menerima pernyataan dari deklarasi Potsdam, ya, menyerah tanpa syarat yang ditandatangani tanggal 2 September tahun 45. Ya. Jadi kita lihat situasi tanggal 17 Agustus 45. Kemudian, ya, kita sudah bahas panjang lebar, pernyataan kemerdekaan atau berdirinya satu negara tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Setuju Ya, kalau itu. Kan setuju. kita merujuk pada pernyataan
kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol Mhm. bulan Juli tahun 1581. Mhm. Ya. Perang 80 tahun, Mhm. Spanyol tidak berhasil mengalahkan Belanda. Ya, Selesai. ya. Demikian juga pernyataan Declaration of Independence dari USA ya, terhadap Inggris tanggal 4 Juli 1776. Mhm. Inggris tidak mau mengakui perang, tapi di Portsmouth tentara Inggris kalah. Mhm. Maka selesai barang itu kan. Mhm. Ya. Demikian juga dengan Indonesia. Indonesia menyatakan kemerdekaan atau berdirinya, menurut pendapat saya, pernyataan berdirinya Republik Indonesia. Bisa nggak Pak, kita katakan begini, pada saat itu wilayah Nusantara ini menjadi koloni Belanda dan katakanlah dijajah. Kemudian Belanda kalah oleh Jepang. Ya. Lalu kemudian anggaplah Belanda itu keluar dari jajahannya, ya. Karena kalah perang. Ya kalah perang, Iya, kalah betul. perang sama Belanda. Ya, Nah, sekarang Belanda kalah perang lawan Jepang. betul sama Jepang kan. Kemudian Amerika membantu Belanda karena salah satu sekutu Amerika itu kan Belanda juga. Kalahlah dia Jepang sama Sekutu. iya, sama sekutu. Dengan otomatis kan sebetulnya jajahannya itu kan balik ke pemiliknya awal. Nah, bukan itu kan begitu? keinginan penjajah. Ya betul, Ya, kayak enggak keinginan. logika berpikir kita Ya. gitu kan. Betul Kan? logika bahwa tentu keinginannya Kalau menurut kita itu kan daerah tidak ada lagi menjajah. Jadi kan tafsir. ya pada waktu menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 45, Ya. karena formulasi yang dibacakan 17 Agustus itu dirumuskan tanggal 22 Juni tahun 45 Mhm. ya, ketika itu masih diduduki oleh tentara Jepang. Mhm. Jadi tidak direvisi lagi, Mhm. kalimat itu dibacakan. Iya, itu kita sudah diskusikan gitu kan. Ya. Kita sudah diskusikan. Dan kalau saya hanya berpikir, kenapa sih kok Belanda itu tadi, kenapa Belanda tidak mau mengakui 17 Agustus 45? Tentu ada alasan. Yang tadi kita sudah bahas. Tentu ada alasan gitu kan. Terus yang kedua itu kan tafsiran Belanda tadi gitu. Daerah Nusantara ini Masih adalah milik mereka. dijajah sebelumnya oleh Belanda. Kemudian Jepang masuk ke Nusantara, kalahlah Belanda, kabur. Itu. Belanda dengan sekutunya, karena Amerika itu sekutu itu juga dengan Amerika Belanda, Inggris juga. Kemudian ternyata kalahlah Jepang oleh sekutu, gitu kan. Jadi tafsiran mereka, ini kan daerah jajahan saya. Betul. Itu harus Tafsir mereka kan. tafsir mereka. Silakan aja. Gitu. Nah, jadi dari logika itu saya bisa berpikir, oh ya kalau begitu ya mereka pantas tidak akan mengakui sampai selamanya. Iya, tapi kalau mengenai kalimat ini bisa kita lihat, saya nggak bisa bilang sekarang, tapi kecenderungannya kalau pemerintah Indonesia tidak menghalangi kegiatan menuntut pemerintah Belanda, sudah lama berhasil. Oke. Saya bisa katakan 2012, ya perjuangan kami menuntut pemerintah Belanda 2012 itu dihalang. Saya sudah sebutkan kan beberapa kali, ya, yang waktu itu betul-betul menghalangi kami ke Belanda itu Sekjen Kemlu Imron Kotan. Padahal pada waktu itu kami dibantu oleh Badan Intelijen Negara. Iya. Ya, waktu itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Syamsir Siregar. Kami sudah laporkan. Dan tahun 2017 Bapak Syamsir Siregar mengizinkan, silakan ungkap ini semuanya sekarang, sebutkan nama saya.
Oleh karena itulah saya berani menyebutkan. Mhm. Jadi kalau tidak dihalangi, ya, 2012 itu sudah program besar, Mhm. dihambat, kami difitnah, ya, korupsi, segala macam kan, ya. Nah itulah 2012, Mhm. ya, masih orang-orangnya masih hidup, Mhm. bisa kita kumpulkan, Ya. ya, kita konfrontir, oke, hadirkan Imron Kotan di sini, hadirkan yang dari BIN, namanya Sundawa, Widiarka, orang-orang Kemlu yang ada di BIN. Coba kita konfrontasi. Saya hadirkan teman-teman, juga orang-orang dari BIN Mhm. yang ikut merancang pada waktu itu. Ya. Ya. Nah, jadi ini masalahnya. Jadi padahal pada waktu itu, ya, sudah sangat banyak orang Belanda, Mhm. bahkan anggota parlemen Belanda, Harry van Bommel, ya, itu teman lama saya, itu sudah menulis, minta maaf saja tidak cukup. Ya. Istilah mereka kompensasi, tapi istilah kita pampasan perang. Ya. Nah, ini yang jadi saya sebenarnya, ya, apalagi jadi bukan kami dihambat, apalagi kalau pemerintah Indonesia mendukung, seperti pemerintah Suriname, Mhm. ya, negara-negara Karibia, kan pemerintahnya yang langsung menuntut mantan penjajah. Mhm. Jelas itu lancar, ya, dan terbukti kan, pemerintah Belanda mengakui akan memberikan kompensasi untuk perbudakan di Suriname. Mhm. Ya. Nah, coba pemerintah kita juga begitu, Mhm. dan tidak menghalangi. Tapi ini masalahnya bukannya membantu, menghalangi. Nah, artinya sudah jelas kan, untuk saya orang-orang ini pro Belanda. Ya, inilah situasinya. Ya, jadi kalau yang lain-lain lebih keras lagi dari saya ngomongnya, itu pengkhianat. Mhm. Ya. Oke. Tapi ini masalah penilaian lah. Ya, ya. Penilaian, karena orang itu bisa sadar. Ya. Ya, bisa saja dia sadar bahwa selama ini tindakan mereka itu salah dan justru merugikan Republik Indonesia. Mhm. Ya, tentu kita, kalau Menteri Luar Negeri yang sekarang ini, saya belum pernah membaca pernyataan-pernyataannya, jadi saya tidak mau menuduh bahwa Menteri Luar Negeri yang sekarang ini pro Belanda. Mhm. Tapi kalau ini kan ada buktinya. Kalau dulu Ali Alatas juga pernah berdebat dengan saya lama, Mhm. ya, jelas dia nggak masalah bahwa Belanda tidak mengakui, Mhm. ya, karena dia bilang 11 tahun Menteri Luar Negeri. Ya. Nah, jadi ini situasinya. Nah, jadi kita kembali ke pokok bahasan, Ya. bahwa menurut pendapat saya perundingan-perundingan ini, yang pertama adalah Linggajati tanpa R, bukan Linggarjati. Ini adalah tonggak pertama penghapusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mungkin setelah ini dapat ditunjukkan peta Indonesia setelah Linggajati. Mhm. Ya. Nah, ini juga awal pertengkaran internal di Republik Indonesia, Mhm. karena kelompok-kelompok garis keras termasuk kelompok Tan Malaka Mhm. itu dari awal menuntut Syahrir supaya perundingan itu berbasis kemerdekaan 100%. Ya, merdeka 100%. Maksudnya apa itu? Artinya 100% wilayah Republik Indonesia yang diklaim tahun 45, ya, itu diakui. Tapi akhirnya Syahrir kan menerima dalam perundingan bahwa yang diterima de facto hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Ya. Setelah itu kan kabinet Syahrir jatuh. Ya. Ya. Nah, Dan itu dibawa ke KMB, itu kan, sampai ke masih KMB. antara itu masih Ya. ada Renville. Ada Renville. Masih ada. Renville masih ada, Renville makin menyusut, kemudian Di dibawa KMB. ke KMB. Ya, betul. Nah, inilah yang akan kita bahas. Saya sebutkan trilogi. Ya. Trilogi penghapusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena di KMB itu nggak ada lagi NKRI. Ya, betul. Ya, nah ini, jadi inilah yang kita bahas, bahwa ini bagian pertama dari trilogi. Ya. Ya, jadi ini berakhir dengan agresi militer ini, artinya perang tanpa pernyataan perang dari Inggris dan Belanda yang pertama,
berakhir dengan gencatan senjata tanggal 14 Oktober, kemudian perundingan Linggajati 11 sampai 15 November, dan kemudian setelah ini kita akan bahas untuk Belanda melanggar persetujuan ini dengan melancarkan agresi militer pertamanya. Nah, jadi babak pertama ini berakhir di sini. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Batara. Mudah-mudahan pendengar Bravo tercerahkan dengan apa yang disampaikan. Persetujuan Linggarjati adalah tonggak pertama penghapusan NKRI. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Batara. Terima kasih Pak Batara. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.